Ketika itu sama, maka tidak ada yang perlu yang menjadikan bahan perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah menyatakan aslihu, saling berislahlah. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka diskusikanlah. Karena sumber ilmu mungkin berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Jangan sampai saling memvonis, menyalahkan si A, menyalahkan si B tanpa dasar. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika terjadi perbedaan paham, dasarnya ada, ilmunya ada, tidak bertentangan dengan hal pokok dalam dinul Islam. Baginda Rasul menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat kami, kata baginda Rasul, insya Allah akan menjadi rahmat. Inilah sikap awal yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Bagian dari sebuah kewajiban yang harus dimunculkan dalam tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kekuatan persaudaraan di tengah-tengah umat Islam akan terbangun kokoh dengan kuatnya. Tidak akan pernah terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perpecahan di antara umat. Janganlah saling membiarkan, apalagi saling membelakangi ketika ada masalah. Baginda Rasul sering menyantaukan dengan perbuatan-perbuatan nyata dengan sikap yang bijaksana. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, periode dakwahnya, ketika di Madinah, sama dalam prosesi penyebaran agama Islam, sudah mengingatkan kepada umatnya, ayyuhan nas, afshus syalam. Ada 4 hal yang ditegaskan oleh baginda Rasul dan dicontohkan oleh baginda Rasul. Yang pertama adalah afshus syalam. Tebarkanlah salam, tebarkanlah kalimat-kalimat keselamatan. Saling doakan di antara umat Islam yang selama ini sama-sama seagama. Afshus syalam. Salam dengan harapan bukan hanya dengan lisan. Dan lisan pun memang harus mudawamah, kita sama-sama saling ridho mengucapkan kalimat-kalimat salam kepada saudara kita. Dan yang paling utama, kalimat salam tersebut kita buktikan dalam amaliyah nyata. Kita berbuat secara maksimal bagaimana caranya, pekerjaan, perbuatan, amaliyah, aktivitas yang hari ini kita lakukan bermaksud untuk menyelamatkan juga saudara-saudara yang ada di tengah-tengah kita. Tidak maksud untuk menzalimi, tidak ada maksud hasud, dan tidak ada ambisi pribadi yang selama ini menjatuhkan sahabat-sahabat, orang-orang saudara-saudara yang ada di tengah kita. Itulah yang dicontohkan dan dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus syalam. Wasilul arham. Dan baginda Rasul menyatakan yang kedua, dan beliau mencontoh menjadi figur terdepan untuk memunculkan silaturahim di tengah-tengah kita, munculkan kesetaraan di antara kita. Dengan silaturahim umat Islam akan kuat. Fabima rahmatun minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 159. Dengan rahmat Allah, bukankah dengan rahmat Allah itu kita memiliki hati yang lembut, hati yang lunak? Sehingga apa? Dengan kelembutan jiwa kita, orang-orang yang ada yang ada dalam kehidupan kita bersatu dengan kita, saling berhadapan dengan kita. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan andai kita memiliki sikap keras hati, tidak pernah mau mengalah, tidak pernah ada sikap toleransi, maka yang akan terjadi adalah orang-orang yang selama ini ada di tengah-tengah kita akan menjauh, tidak pernah mau mendekat. Karena apa? Karena sikap kerasnya hati kita dalam kehidupan kita. Itulah yang dinyatakan oleh baginda Rasul. Silul arham, sambungkanlah terus silaturahim. Dan manakala terjadi perbedaan, Allah menyatakan kelanjutan ayatnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Manakala terjadi kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, mudahlah untuk memaafkan. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah, ya Rabb, ampuni saudaraku yang sudah membuat sakit hati dalam sikapnya. Dan kami yakin sikap itu tidak ada unsur kesengajaan, karena khilafan saja yang ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu maafkanlah ya Rabb, dan tunjukkanlah jalan yang lebih benar kepada orang yang sudah menzalimi yang selama ini kami rasakan. Wasyawirhum fil amr. Dan ketika terjadi perbedaan visi dan misi dalam hidup, segeralah bermusyawarah dengan cara yang bijaksana. Itulah sikap yang kedua yang dicontohkan dan dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya kesetaraan yang harus dimunculkan di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Dan yang ketiga, baginda Rasul menyatakan at'imut ta'am,
di sisi lain setara, maka adakan dalam jiwa kita sikap merasakan terhadap apa yang dirasakan oleh diri sendiri yang bermanfaat bagi orang lain. Ramadan kita semua sudah dididik bagaimana rasanya kita lapar ketika kita sedang sahur. Maka ada harapan pembelajaran tersebut terbukti dalam kehidupan nyata. Di tengah-tengah banyaknya harta kita, di tengah-tengah lebihnya makanan yang kita konsumsi, jangan-jangan masih ada orang yang selama ini kurang untuk mengkonsumsi yang seharusnya mereka konsumsi. Sehingga muncullah kesadaran untuk melaksanakan infak sedekah tanpa ada paksaan, tetapi karena kesadaran dalam jiwa kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau sering menahan laparnya. Ada satu makanan yang akan dimakan padahal beliau sedang lapar. Ketika melihat orang yang sedang kelaparan, beliau rela memberikannya dulu kepada orang lain. Dan beliau dengan sikap seperti itu menjadi contoh yang begitu sangat istimewa bagi kita semua. Dan yang terakhir, yang keempat, sikap yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan diperintahkan kepada kita semua, wasallu bil lail wan nasu niyam. Jangan lupa hidup ini jangan mengandalkan kemampuan akli ya, kemampuan ilmu eksak yang selama ini menjadi penyebab atau ilmu kausalitas sebab akibat dalam hidup. Boleh itu terjadi, tetapi jangan dijadikan satu-satunya harapan hidup kita. Hari ini berusaha kita berhasil, itu merupakan harapan kita. 1 tambah 1 menjadi 2 itu memang kenyataan. Tetapi di tengah-tengah itu semua, ingatlah ada takdir Allah yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Oleh karena itu, berpikirlah kepada Allah. Di tengah-tengah orang sedang melaksanakan istirahat, maka kita sengajakan untuk bangun bertakarub kepada Allah, memohon yang terindah kepada Allah. Artinya dari contoh ini, dari anjuran ini, di tengah-tengah kemampuan fisik sedang kita lakukan, harus ditanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, ada satu keimanan yang harus segera dimunculkan dan disertakan dalam amalia-amalia kita. Inilah kesempurnaan dinul Islam sebagai ajaran akhir zaman yang selama ini menjadi keyakinan kita dan sebagai panduan kehidupan kita. Marilah kita sama-sama sinkronkan dalam hidup kita. Kita sertakan dinul Islam dalam gerak langkah amalia kehidupan kita. Islam jangan hanya dijadikan simbol, sementara perilaku kita jauh dari dinul Islam. Marilah kita sama-satukan, dan setiap saat marilah kita sama-sama bertafakur apakah amalia kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, dengan apa yang dianjurkan Allah, dengan apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan terus bertafakur, amalia kita akan lebih baik, sehingga derajat keimanan kita akan lebih baik, derajat ketakwaan kita akan lebih baik, dan harapannya kebaikan tersebut bermanfaat dalam kehidupan di dunia dan sekaligus bermanfaat dalam kehidupan di akhirat kelak yang pasti akan kita jalani. Mudah-mudahan kekuatan Allah, kekuatan dari Allah senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, dan kita istiqomah melaksanakan perbuatan yang mulia, bermanfaat untuk diri pribadi dan serta merta beserta keluarga, saudara dan ahli taulan yang selama ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar alladzi yukawwirul laila 'alan nahar tazkiratan lil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'alu bima amar wantahu amma nahi wa jajar. Sedang Jumat yang berbahagia, dalam lanjutan ayat 11 surah Al-Hujurat, Allah menyatakan kepada kita, intisari dari ayat tersebut, Allah menyatakan la yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Yang pertama, biasakanlah untuk tidak pernah menghina, mencaci saudara-saudara yang selama ini kita anggap lemah. Karena boleh jadi Allah menyatakan,
yang lemah kita anggap mulia, lebih mulia daripada kita. Yang kedua, janganlah pernah ada niat untuk mencaci diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri sehingga sikap pesimis muncul dalam kehidupan kita. Optimis selalu dalam menggapai masa depan dengan modal tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, janganlah menghina terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain sehingga keluar kalimat sumbar dari lisan kita, kalimat hinaan dengan menyebut nama jelek bagi orang lain. Itulah 3 sikap yang diharapkan oleh Allah. Dan apabila kita terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Allah menyatakan segeralah bertaubat, karena perilaku tersebut akan menghinakan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita terjaga selalu dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi